Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Tabaya dari kelas Manajemen 3 Pagi semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi dan memenuhi tugas saya yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Ojan MS Channel, di mana tugas ini tentang buku besar atau General Rizal. Sebelum saya menjelaskan tentang tanggapan saya akan menjelaskan apa itu buku besar dan fungsi-fungsi dari buku besar tersebut. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang mengikhtisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Fungsi dari buku besar. Buku besar memiliki beberapa fungsi yang digunakan selama proses pencatatan akuntansi. Di antaranya, yang pertama, dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, akun merupakan sumber media klarifikasi dan pengkodean data transaksi. Yang ketiga, validasi transaksinya sudah terkumpul. Yang keempat, dapat melakukan updating akun pada buku besar dan berkas-berkas transaksi. Yang kelima, melakukan pencatatan penyesuaian akun. Dan yang keenam, mempersiapkan laporan keuangan terperinci. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ojan MS Channel. Berikut adalah laporan tentang transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2018, dan kita akan membuat jurnal umumnya. Baik, bisa kita lihat di sini pada tanggal 3 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar 3 juta rupiah. Dan pencatatan pada jurnal umumnya adalah kas disimpan di debit sebesar 3 juta rupiah, delivery service atau pendapatan jasa disimpan di kredit sebesar 3 juta rupiah. Dan pada tanggal 4 dikirim paket senilai 1 juta rupiah yang pembayarannya telah diterima bulan lalu. Maka pencatatannya adalah pada tanggal 4 unearned revenue disimpan di debit sebesar 1 juta rupiah dan delivery service disimpan di kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan pada tanggal 7 diinvestasikan tambahan perlengkapan kantor senilai Rp500.000. Diinvestasikan ini berkaitannya dengan modal. Jadi, pada tanggal 7 hartanya bertambah atau office supplies di debit dan modal pun bertambah atau kapital di kredit yang nilainya sama-sama Rp500.000. Dan pada tanggal 9 diterima pelunasan piutang usaha sebesar Rp500.000. Ketika pelunasan piutang usaha, analisa kita berarti yang pertama adalah kas, sehingga jurnalnya untuk tanggal 9 adalah kas and akun receivable masing-masing Rp500.000 yang disimpan di debit dan kredit. Dan pada tanggal 10 ditarik oleh pemilik kas senilai Rp200.000 untuk kepentingan pribadi pemilik. Ditarik oleh pemilik senilai Rp200.000 atau drawing atau tribe, maka dengan ini kas kita berkurang di kredit, yang bertambah di drawing atau trips di debit. Maka tanggal 10 drawing on cash masing-masing sebesar Rp200.000. Pada tanggal 22 dibayar biaya iklan sebesar Rp400.000. Karena tidak adanya keterangan apakah dicatat sebagai harta atau biaya, kita ambil saja yang mendekati, yaitu pendekatan biaya. Maka dengan itu, biaya advertising expense dicatat di debit sebesar Rp400.000. Namun pada sisi lain, kas kita berkurang
karena membayar biaya iklan dan dicatat di kredit. Jadi, jurnal umum tanggal 22 adalah advertising expense di debit Rp400.000 dan cash Rp400.000 yang dicatat di kredit. Kemudian pada tanggal 28 diselesaikan pendapatan atas jasa pengiriman paket sebesar Rp2.400.000. Namun baru diterima pembayarannya Rp400.000, sisanya bulan depan. Yang harus kita pahami pada transaksi ini adalah pertama dengan aliran kas. Kas yang diterima Rp400.000, maka itu bertanda bahwa harta kita berupa kas bertambah dan itu dicatat di debit. Tetapi pada sisi lain, harta kita juga mengakui klaim atas pendapatan yang diterima, yang disebut akun receivable atau piutang usaha. Besarnya 2 juta. Karena piutang usaha ini bagian dari harta, maka dicatat di debit. Atas transaksi cash Rp400.000 dan akun receivable 2 juta, maka ini berpengaruh terhadap jasa atau delivery service dan dicatat di kredit. Pada tanggal 29 diselesaikan pendapatan atas paket yang dikirim ke PT Anugrah sebesar Rp800.000. Ketika diselesaikan, berarti tidak ada beban. Berarti kita harus catat sebagai harta bertambah, yaitu kas sebesar 8 juta di debit dan bertambahnya pendapatan jasa di kredit sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 30 dibayar gaji pegawai senilai Rp500.000. Dengan dibayarnya gaji pegawai, maka beban bertambah, yaitu salary expense sebesar Rp500.000, tetapi di sisi lain, kas kita juga berkurang sebesar Rp500.000 dan dicatat di kredit. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 31, diterima uang muka jasa kirim Rp600.000 dan pengirimannya akan dilakukan minggu depan. Kasus ini biasanya kita sebut dengan utang pekerjaan. Uangnya sudah diterima di kas, tetapi belum menjadi pendapatan dan masih merupakan utang pekerjaan yang disebut dengan unearned revenue. Karena hutang bertambah, maka dicatatlah di kredit sebesar Rp600.000. Sehingga jurnal pada tanggal 31 kas disimpan di debit senilai Rp600.000 dan unearned revenue disimpan di debit sebesar Rp600.000.